Pemirsa Kalam Ramadan yang berbahagia, terima kasih Anda sekalian masih tetap bersama kami. Saya jelaskan lebih lanjut tentang kriteria orang yang bertakwa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tanda orang yang percaya kepada hari kiamat itu dalam bentuk konkretnya adalah menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga, berkata yang baik atau diam, dan menyambung silaturahim. Nah, mudah-mudahan dengan semangat Ramadan tahun ini kita bisa semakin membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada hari kiamat. Kemudian kriteria orang bertakwa kedua adalah orang yang mengeluarkan harta yang dicintainya atau menyerahkan harta yang dicintainya kepada 6 orang. Yang pertama disebut oleh Al-Quran adalah kepada kerabat dekat. Kerabat dekat adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Nah, mengapa kerabat dekat ini sangat ditekankan oleh Allah untuk diberi pertolongan? Karena pada umumnya orang berbuat kepada kerabat itu merasa berat. Karena apa? Karena orang berbuat baik kepada saudaranya sendiri itu tidak bisa dipamerkan. Maka pelakunya hanyalah orang-orang yang benar-benar tulus, orang-orang yang benar-benar punya kemauan untuk menolong saudaranya. Nah, untuk itu marilah kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, berbuat baik kepada kerabat kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikenal dermawan di hadapan orang lain, tetapi ada keluarganya sendiri yang masih terlantar tidak bisa memberikan pertolongan. Untuk itu, mari sekali lagi kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada kerabat terdekat kita sebelum kita memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang lain. Dan kelompok lain yang perlu diberikan pertolongan oleh kita adalah anak yatim, kemudian orang miskin. Memberi pertolongan kepada anak yatim itu tidak sekedar memberi makan, tidak sekedar memberi pakaian, bahkan tidak sekedar menyekolahkan. Ada hal yang lebih penting lagi, yakni memberikan kasih sayang agar anak yatim itu menjadi anak yang mandiri, anak yang dewasa, anak yang tidak minder dengan saudara-saudaranya yang lain. Ada satu kejadian, seorang pengusaha muda mengambil satu anak yatim, kemudian diajak ke mal. Anak itu ditawari mau dibelikan apa saja, tidak mau. Tetapi anak itu kemudian meminta sesuatu yang di luar dugaan sang pengusaha kaya itu. Dia hanya minta supaya diizinkan memanggil Pak kepada pengusaha kaya itu. Itulah yang kemudian membuat sang pengusaha itu menjadi menangis, menjadi terharu, karena ternyata kebutuhan anak yatim itu di luar yang dibayangkan oleh banyak orang, saya kira. Dia membutuhkan kasih sayang. Dan sang anak yatim itu ketika itu hanya minta 2 hal. Satu, minta diizinkan memanggil Pak. Yang kedua, minta foto bersama dengan sang pengusaha itu. Untuk apa? Dia akan merasa bangga kepada teman-teman di sekolahnya bahwa dia juga punya bapak. Nah, ternyata selama ini perhatian kita kepada anak yatim itu sangat bervariasi. Dan yang sekarang saya tekankan adalah bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak yatim, sebagaimana kasus kejadian tadi yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Sehingga dia menjadi anak yang merdeka, anak yang tidak merasa minder di hadapan anak-anak yang lain, merasa sederajat dengan anak-anak yang masih punya bapak. Nah, kemudian setelah itu baru kepada anak miskin, orang miskin, kepada Ibnu Sabil, orang-orang yang sedang menempuh perjalanan, anak mahasiswa, pelajar yang sedang kos, itu termasuk dalam kategori ini. Sehingga perlu diberi pertolongan, perlu diberi bantuan kepada peminta-minta dan seterusnya. Itulah kepedulian kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi
orang bertakwa itu tidak cukup hanya dalam pengakuan, tidak cukup hanya dalam teori, tetapi juga dibuktikan dalam kenyataan, dalam bentuk kepedulian sosial kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian tanda orang bertakwa yang ketiga adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Saya kira semua orang sudah melaksanakan ibadah sholat, tetapi mendirikan sholat dengan sungguh-sungguh itu perlu kita tingkatkan, perlu kita tambahkan ilmunya. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa sholat yang baik, yang di dalam khasanah Islam disebut dengan sholat yang khusyuk, itu sholat yang dilakukan dengan tenang dan senang. Nah, sholat dilakukan dengan tenang dan senang itu kan membutuhkan kematangan pribadi, membutuhkan dukungan dari lingkungan. Meskipun sholat khusyuk itu adalah urusan pribadi, tetapi untuk terwujudnya sholat yang khusyuk itu membutuhkan bantuan orang lain. Itulah sebabnya Nabi memberikan rambu-rambu. Misalnya ketika kita mau sholat jamaah di masjid, harus berpakaian yang bersih, supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang lain. Berpakaian yang tidak menimbulkan kesan tidak baik. Berpakaian yang baguslah, yang membuat kenyamanan sholat berjamaah itu terselenggara. Kemudian bahkan ketika makanan sudah tersedia sekalipun, kita diperintahkan supaya makan terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan sholat. Supaya apa? Supaya kenyamanan sholat itu bisa terselenggara. Nah, yang berikutnya adalah membayar zakat. Nah, di sini menarik sekali, karena yang pertama tadi sudah disebutkan memberikan harta yang dicintainya, tetapi masih ada kewajiban membayarkan zakat. Nah, nanti akan saya jelaskan pada segmen setelah ini.